Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ramdan dari Biologi C semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan RPP mengenai telah kurikulum biologi KD 3.3 dan 4.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Khairul Ramdan. Di sini Bapak akan mengajar biologi di kelas 10. Bagaimana keadaan murid-murid sekalian? Semoga dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum memulai untuk pelajaran, dimohon untuk berdoa terlebih dahulu nih sebelum pembelajaran dimulai agar belajar dapat diserap oleh diri kita dan semoga bermanfaat bagi diri kita semuanya. Berdoa, mulai. Amin. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tujuan mengenai pembelajaran kali ini. Tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dari klasifikasi 5 kingdom pada siswa kelas 10. Selanjutnya, memahami dasar pengklasifikasian makhluk hidup pada siswa kelas 10. Memahami sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom pada siswa kelas 10. Menjelaskan ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom pada siswa kelas 10. Dan yang terakhir, mengelompokkan gambar makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi 5 kingdom pada siswa. Oke, apa yang kalian lihat? Betul sekali, bumi. Ada berapa banyak sih makhluk hidup yang berada di bumi ini? Tentunya banyak kan? Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga dengan pembelajaran kali ini, kalian semua dapat memahami atau mengerti bagaimana perbedaan di antara semua makhluk hidup di bumi ini. Nah, jadi semoga kalian termotivasi dan semangat untuk belajar kali ini. Selanjutnya nih, Bapak akan ngasih gambar. Tara. Gambar apakah ini? Coba pikirkan. Apa persamaan dan perbedaan pada gambar kedua ini? Ya, betul sekali. Yang satu ayam dan yang satu adalah burung elang. Di mana burung elang ini memiliki sayap, tapi ayam juga memiliki sayap nih. Nah, bedanya kalau burung elang itu bisa terbang, sedangkan kalau ayam itu tidak bisa terbang tinggi. Dan apalagi ya perbedaan dari kedua hewan ini atau persamaan deh. Ya, betul sekali. Memiliki paru. Burung elang memiliki paru. Dan juga ayam memilikinya. Nah, apa sih dasar dari pengklasifikasian makhluk hidup ini? Ada berapa sih? Nah, dasar dari pengklasifikasian makhluk hidup ini yaitu ada 3 nih, yaitu berdasarkan persamaan yang pertama, berdasarkan perbedaan, dan juga berdasarkan morfologi dan juga anatomi. Selanjutnya yaitu ada prinsip klasifikasi makhluk hidup, yaitu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi dengan cara identifikasi. Nah, bagaimana sih cara kita mengklasifikasikan? Kita menggunakan identifikasi, yaitu satu tahap untuk mengenal ciri dan sifat suatu organisme mengenai dari struktur, bentuk, ukuran, warna, sejarah hidup, aktivitas fisiologis, dan cara berkembang biak dan juga dari susunan zat kimia di dalam tubuh.
Selanjutnya yang kedua ada pengelompokan dengan cara pengklasifikasian. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk membedakan berdasarkan ciri dan sifat dari organisme tertentu. Misalnya tadi, elang dengan burung. Mereka mirip, tapi ternyata setelah diketahui ciri dari perbedaannya, ternyata kedua hewan tersebut adalah berbeda. Yang ketiga yaitu pemberian nama kelompok. Dalam tahap ini adalah tahap akhir dari pengklasifikasian. Dilakukan dengan cara yang teliti, tidak sembarangan, karena harus mengikuti aturan tertentu. Pada tingkatan klasifikasi makhluk hidup itu ada 4 kingdom. Yang pertama ada Animalia, Plantae, Fungi, dan juga Protista. Nah, apa saja sih tingkatan klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama yaitu ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, dan juga genus dan spesies yang terakhir. Nah, tingkatan yang tertinggi adalah kingdom. Kingdom ini dimana mengumpulkan atau mengelompokkan lebih banyak makhluk hidup dari tingkatan yang ke atas, yang paling atas. Yang kedua yaitu ada phylum. Phylum ini adalah yang digunakan pada hewan. Itu phylum ini setelah kingdom. Ini digunakan jika digunakan dengan pada hewan itu disebut phylum, sedangkan untuk tumbuhan itu disebut divisi. Yang ketiga yaitu kelas. Tingkatan pada kelas ini itu lebih rendah dari sebelumnya. Artinya apabila kelompok makhluk hidup dalam divisi atau phylum yang sama, maka dimasukkan dalam satu kelas. Seperti di contoh gambar ada gambar kambing dan juga domba ya itu. Selanjutnya yaitu ada ordo. Ordo ini adalah tingkatan dari setelah kelas atau yang paling bawah. Pada tumbuhan, nama ordo ini diberi akhiran ales, sedangkan pada hewan tidak memiliki akhiran. Contoh misal dari hewan mempunyai ordo Carnivora, adapun pada tumbuhan contohnya kelas Dicotyledonea itu mempunyai ordo Graminales atau bangsa rumput-rumputan, atau Rosales bangsa mawar-mawaran. Setelah ordo itu ada family. Pada tingkat ini terdapat kelompok yang berkerabat atau memiliki banyak persamaan dari ciri-cirinya. Nama family pada tumbuhan pada umumnya diberi akhiran Aceae, sedangkan untuk nama hewan diberi akhiran Idae. Contohnya keluarga hewan Canidae atau keluarga anjing, Felidae atau keluarga kucing. Sedangkan pada tumbuhan adalah contohnya Solanaceae atau keluarga kentang, atau Rosaceae atau keluarga mawar. Selanjutnya yaitu ada genus. Nah, genus ini terdiri dari satu kata, huruf pertama yang diawali dengan huruf kapital, ditulis dengan cetak miring atau ditulis tegak dengan garis di bawah. Contohnya pada Canis atau marga anjing, Felis marga kucing. Adapun contoh pada tumbuhannya yaitu Rosa marga mawar, dan Solanum marga terung-terungan. Yang terakhir yaitu ada tingkatan klasifikasi spesies. Ini disebut spesies ini memiliki disebut juga
biasanya yaitu binomial nomenklatur atau nama Latin ya. Spesies ini merupakan tingkatan takson paling rendah dan menjadi unit atau satuan dari dasar-dasar klasifikasi dari makhluk hidup. Contohnya yaitu Canis familiaris, itu ada anjing, Taenia solium, cacing pita, Rosa gallica, mawar, carca, papaya, itu pepaya. Nah, menurut perkembangannya waktu, sistem klasifikasi makhluk hidup ini tadi kan sudah disebutkan ada 4. Itu tuh yang dulu. Nah, sekarang untuk yang terbarunya itu ada 5 kingdom. Itu ada Monera, Procisa, Fungi, Plante, dan Animalia. Monera ini meliputi semua makhluk hidup atau organisme yang prokaryotik atau memiliki sel tunggal per sel 1 ya, dan juga pastinya mikroskopis. Yang kedua, protista. Sebagian besar protista ini terdiri atas organisme yang bersel 1 juga, namun eukaryotik. Yang ketiga ada fungi. Fungi ini jamur-jamuran, organisme yang eukaryotik, tidak memiliki klorofil atau tidak memiliki zat hijau sehingga tidak bisa berfotosintesis dan bersifat heterotrof. Yang keempat yaitu ada plante. Nah, plante ini adalah tumbuh-tumbuhan atau terdiri dari semua organisme eukaryotik bersel banyak, memiliki dinding sel yang mengandung selulosa, lalu berklorofil, lalu autotrof. Nah, yang terakhir ada animalia, yaitu memiliki ciri sel eukaryotik, memiliki sel banyak, tidak berklorofil, tidak berdinding sel, dan juga heterotrof. Nah, sampai di sini sudah dimengerti. Jika sudah mengerti, Bapak akan mengadakan mini kuis. Silakan jawab jawabannya di kolom komentar pada YouTube ini ya. Nanti Bapak akan koreksi satu persatu. Semoga anak-anak Bapak menjawab dengan benar semua ya. Oke, selanjutnya yaitu ada tugas nih buat kalian semua. Ada tugas mengenai tugas kelompok. Yaitu ini, Bapak akan menjelaskan mengenai tugasnya. Yang pertama, amatilah makhluk hidup yang berada di lingkungan sekitar kalian, kemudian kelompokkan ke dalam kingdom apakah itu. Terus dari pengamatan kalian itu dibuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Nah, format lembar kerja pengamatan ada di GCR, nanti Bapak akan upload, lalu dibuat video semenarik mungkin agar bisa dipahami mengenai pengelompokan makhluk hidup. Lalu kalian upload ke YouTube. Kemudian pada setiap kelompoknya wajib mengomentari nih, atau istilahnya menilai video tersebut dari kelompok lainnya. Kemudian batas waktu yang Bapak kasih yaitu ada 1 minggu dari pembelajaran saat ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Jika ada, silakan hubungi Bapak lewat WA aja melalui penanggung jawab dari atau ketua kelasnya. Kemudian untuk mungkin jikalau ada kesulitan dalam mengenai pembelajaran, dalam mengenai proses belajar, bagaimana cara menghafal, nanti kalian bisa hubungi Bapak melalui
ketua kelas ataupun kalian sendiri deh melalui WA group. Kemudian untuk pertemuan berikutnya Bapak akan mengajar tentang virus. Semoga kalian untuk saat ini dalam keadaan pandemi, semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan juga kekuatan. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, sebaiknya mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sekian saja pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian diberikan kesehatan, dijaga terus protokol kesehatannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.